A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Griselia Cantika Saduk dengan NIM 202500901010. Saya mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Pertanian dengan program Studi Agroteknologi semester 1. Di sini saya akan mewawancarai penjual dari mie ayam. Selamat sore Mas. Sore, Dengan Mas siapa Pak saya boleh tahu? sekarang Apakah Mas siap untuk saya wawancarai Mas? siap. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Mas. Apakah Mas siap untuk menjawab? Ya, yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang pertama, apa tujuan Mas punya pemikiran untuk membuka kedai mie ayam? Oke. Yang pertama itu adalah jobless. Jobless, ya. Nggak ada kerjaan. Ya, nggak ada kerjaan apa-apa. Ya, kebetulan bisa bikin menu aja lah. Ya, iseng-iseng. Dari awal dari iseng-iseng. Dan melihat karena sekitar juga adalah kampus. Dan sekalian bikin aja. Jadilah mie ayam ini. Ini. Apa visi dan misi Mas untuk usaha mie ayam ini ke 5 atau 10 tahun ke depan? Ya, kalau untuk orang dagang ya, untuk 5 sampai 10 tahun ke depan, yang diinginkan adalah usahanya semakin besar. Ya kan? Yang kedua, itu adalah bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang kurang. Bagaimana caranya Mas untuk menentukan target kayak beli bahan-bahan untuk mie ayam gitu di pasar? Targetnya Mas. Oh, target itu disesuaikan dengan harga produknya itu sendiri, HPP namanya. Nah, itu disesuaikan gitu. Berapa HPP itu yang jelas kalau pedagang itu yang kita pengennya kan nggak untung ya, nggak rugi ya. Nah, makanya itu kita harus tentukan dari HPP per produknya. Gitu. Ini berapa, terus minuman juga berapa. Sebagai harga dasar aktual kita. Jadi berapa yang harus kita ambil. Ya, bagaimana caranya Mas menentukan harga mie ayam dan menilainya? Apakah ada pertimbangan itu dari Masnya tersendiri? Kalau harga mie ayam itu kan balik lagi ke harga dasar pada yang jadi bahan pertimbangan itu adalah target kita. Gitu. Di sini target kita anak SD, ya kan, anak-anak SD dan sekitarnya dan masyarakat sekitar lah ya. Yang paling ini kan mahasiswa yang paling dekat ya, ibaratnya sebelah itu kampus gitu. Nah itu kita juga harus lihat juga kemampuan daya beli yang lain juga. Kita harus survei dulu. Ini sesuai saku Mas itu ya Mas? Betul, gitu. Jadi kita nggak menentukan harga tinggi, gitu. Apa kendala yang mungkin dihadapi dalam pengembangan usaha ini dan bagaimana caranya Mas untuk mengatasi kendala tersebut? Kendalanya itu kan betulnya awalnya itu adalah modal ya. Usaha itu pasti kendalanya di modal ini. Jadi kalau terkait pengembangan usaha itu kan butuh modal yang agak lebih besar gitu ya. Ya salah satunya yang menjadi kendala itu. Yang kedua itu kita harus bersiasati itu dalam bisnis saya ini karena mencakup anak-anak mahasiswa kita harus tahu nih kapan sih liburnya nih anak-anak kapan ya kan itu yang harus kita jaga-jaga gitu karena kita kalau namanya anak-anak udah libur pulang kan otomatis penting yang kita jaga yang kita jagain itu kan anak-anak aku yang mereka kadang makan siang ataupun makan malam Karena kebanyakan yang belinya mahasiswa ya. Bagaimana caranya Mas untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian di dalam usaha? Ya. Kalau saya mengevaluasinya itu saya harus catat tiap harinya ya. Karena kan saya nggak ada mesin kasir. Kalau ada mesin kasir tuh sebenarnya lebih enak. Ya kan bisa langsung evaluasi. Tapi saya di sini kan karena juga usaha juga masih tergolong nggak besar-besar amat gitu ya masih kecil lah langsung Ya, masih perintis ya ya, masih Mas. merintis gitu. Ya saya per hari itu saya evaluasi terus gitu. Mulai dari stok barang, terus berapa yang saya dapatkan gitu. Jadi saya modelnya itu 60% saya tabung, 40% buat muter lagi. Iya, soalnya itu yang membuat
itu tetap hidup gitu Mbak. Waktu itu. Terus bagaimana caranya Mas memiliki karyawan? Jika Mas memiliki karyawan, apakah Mas akan mengevaluasi kinerjanya mereka? Oh ya, untuk saat ini saya belum ada memikirkan untuk memanggil ke karyawan gitu. Karena di sini kan masih bisa saya ambil sendiri. Tapi kalau ada pertanyaan, apakah karyawan itu harus dievaluasi? Itu jelas. Ya karena saya berpacu pada diri saya sendiri gitu. Karena setiap hari saya juga mengevaluasi diri saya juga gitu loh. Apa yang kurang dari saya mungkin dari servis saya ke pelanggan, terus dari keuntungan yang saya dapat. Pun saya hari ini kurangnya dapat ini ya. Terus dari makanan-makanan yang saya carikan itu tuh harus terukur gitu loh, tertakar gitu loh. Jadi apa yang saya jual itu sesuai. Bagaimana caranya Mas menangani jika ada pelanggan yang punya keluhan tentang makanan di sini gitu? Oke. Beberapa kali memang ada apa keluhan ya gitu. Ya namanya juga kita bisnis kuliner pasti ada keluhan di beberapa teman-teman gitu. Mas ini keasinan, ini kayaknya kurang asin. Nah, di sini kita harus punya takaran tertentu gitu yang menjadi acuan gitu. Makanya saya selalu sajikan kita namanya nih ada namanya untuk kayak goreng kecap asin untuk penambahan tertentu jadi opsional gitu. Saya punya standar sendiri di sini. Apabila kurang asin silahkan dipakein kecap asin aja. Itu kan jadi karena setiap lidah itu kan masing-masing beda-beda. Jadi kita nggak bisa menerima semua masakan terus kita tumpahin di dengan itu enggak. Tapi kita harus pilah-pilah gitu. Berapa persen sih yang apa namanya komplain untuk masalah makanan? Kita saya dari 100 misalnya katakanlah 100% gitu ya. Apakah 10 orang yang komplain cuma satu, berarti dia yang memang ibaratnya seleranya dari situ. Beda ya dari Iya, karena 9 itu gak ada masalah. Tapi cuma satu orang, kita nggak bisa mengalahkan yang 9 dengan yang satu orang. Ya, nah jadi harus teliti lah. Hmm. Bagaimana caranya Mas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? Oh ya, namanya pelanggan itu kita harus servis dengan utama. Jadi yang jadi patokan kadang kita sendiri ya. Saya sendiri kan kadang suka jajan. Kita misalnya ya, rumah makan ini ya kalau dari segi makanan biasa aja. Tapi secara servis makanan ya itu bagus. Itu membuat kita tuh balik lagi tetap ke sana gitu loh Pak. Karena kadang seseorang itu nggak mikir dari seberapa enak makanannya, tapi dari servisnya juga. Kalau kita ramah ke pelanggan, kita apa namanya pelanggan juga senang gitu. Nah, itu yang buat mereka nyaman. Yang membuat mereka tuh nyaman bisa balik lagi padahal makanannya biasa aja Iya. gitu loh nggak Tapi nggak bisa enak buat banget orang gitu gitu kan. ya. Yang kedua memang saya selalu menakar wah ini harus enak nih, harus kualitasnya harus bagus gitu. Jadi saya memang selain apa namanya nggak bisa main-main juga gitu di situ harus saya juga memberikan yang terbaik juga dari kualitas makanannya itu. Bagaimana caranya Mas Ya. berkontribusi dengan masyarakat yang ada di sini? Untuk kontribusi saya saat ini itu belum ada, bisa dikatakan belum ada. Belum. Tapi di sini saya kontribusinya kontribusi sosial ya, gitu. Bukan kontribusi secara kita penyerapan tenaga kerja itu nggak ada gitu karena di sini saya masih single, gitu. Saya masih mengerjakan semuanya sendiri. Gitu. Tapi harapan saya ke depan saya bisa berkontribusi untuk warga sekitar. Yang jadi kontribusi saya sih ya sosialnya lah ya. Apa namanya sama tetangga tuh menyapa, saling saling menegur gitu kan. Apabila di depan kedai saya berantakan, misalnya kayak banyak sampah, saya bersihkan gitu. Jadi ketika masyarakat lihat, oh ini bertanggung jawab ya, atas pekerjaannya bertanggung jawab ya atas itu. Karena dibersihkan kalau ada motor yang misalnya parkir tidak benar ya saya betulkan ya agar tidak menyusahkan masyarakat sekitar. Itu sih kalau untuk kontribusi saya sendiri. Terima kasih ya Mas atas Oke. waktunya saya mewawancarai Mas. Oke. Terima kasih Mas. Oke, selamat sore. Sore. Iya.